Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reha Bebahaki. Saya dari kelas Hukum 1D. Di sini saya akan membacakan hasil karya ilmiah saya, tugas Indonesia yang berjudul Hukum Islam. Bab 1, pendahuluan perkembangan hukum Islam Indonesia sebelum abad ke-20 Masehi. Memang dalam wacana Syafi'iyah, hal ini terjadi karena proses Islaminasi di Indonesia sejak abad 12 dan 13 merupakan saat-saat di mana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis dengan penutupan pintu ihtijaj sebagai titik terendahnya. Walaupun pada fase berikutnya banyak tokoh yang menggugat hal tersebut, namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaruan Islam. Bab 2a, hubungan Islam dengan hukum adat. Bila yang dimaksud dengan hukum adat adalah kebiasaan atau guatan pada pertengahan abad ke-19, hukum agama dalam hal ini hukum Islam dan hukum kebiasaan berlaku sama kuat sepanjang dihormati oleh masyarakat dan selama itu bertentangan dengan kepentingan umum. Agreement belang menurut ukuran pemerintah dan merupakan kebutuhan masyarakat yang nyata, pasal 131 ayat 2B 1S. Istilah hukum adat atau administrasi baru dikenal pada akhir abad ke-19 oleh Van Vollenhoven dalam beberapa karangannya. Setelah itu timbul pula persoalan di mana letak hukum Islam dalam hukum positif Indonesia waktu itu. Van Vollenhoven berpendapat bahwa bagi golongan bumi putra, hukum yang berlaku baginya ialah hukum adat. Hukum adat adalah hukum turun-temurun tradisional Indonesia. Hukum agama termasuk dan terutama hukum Islam merupakan tambahan atau pelengkapan bagi hukum tradisional. Menurut Mr. Vandenberg, menganggap hukum kebiasaan itu atau hukum adat adalah hukum agama bila masyarakat setempat beragama Islam, demikian pula bila masyarakat setempat itu beragama lain. Teori terakhir ini dikenal juga seperti reception in complex. Pendapat ini rupanya didasarkan zaman sebelum pemerintahan Belanda mengeliminasi kekuasaan sultan-sultan dan raja-raja Islam di Indonesia. Sedangkan Van Vollenhoven mendasarkan pendapatnya setelah terjadi banyak pengurangan kekuasaan raja-raja dan sultan-sultan Islam di Indonesia oleh pemerintah Belanda Staatsblad pada tahun 1882 nomor 152 dan 153 mengatur tentang peradilan agama. Prinsentraat masih mempunyai wewenang yang luas di Pulau Jawa dan Madura, yaitu selain mengenai nikah, talak, rujuk, nafkah, dan yang berkaitan dengan perkawinan di antara orang Islam, juga mengenai penyelesaian warisan dan wakaf. Kemudian pada tahun 1937 dengan Staatsblad 1937 nomor 116 dan 110 wewenang mengenai warisan dan wakaf. Kemudian pada tahun 1937 dengan Staatsblad 1937 nomor 116 dan 110 wewenang mengenai warisan dan wakaf dimasukkan ke dalam kekuasaan Landrat. Bagian hukum adat untuk luar Jawa dan Madura, peradilan agama belum diatur dengan organisasi, kecuali di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur di mana berlaku peradilan kadi diatur dengan standar nomor 638 yaitu ketetapan kadi. Mahkamah Syariah mempunyai wewenang yang lebih luas selain menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk dan sebagainya, juga mengenai penyelesaian perkara lain antara umat Islam sepanjang menurut kenyataan perkara demikian tidak diurus oleh peradilan lain. Dengan demikian sudah tidak dapat tepat bagi pendapat yang mengatakan bahwa hukum adat seukurannya untuk sebagian besar. Untuk sebagian besar hukum Islam itu berlaku berdasarkan ordonansi dan undang-undang, sebagai lainnya berdasarkan hukum adat. B. Hukum Islam di Indonesia. Umat Islam percaya bahwa hukum Allah adalah hukum yang benar. Karena itu, hukum tersebut harus diterapkan pada beberapa ayat yang biasanya dipakai sebagai argumen dalam hal ini. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Begitu juga Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Maidah ayat 45. Juga Quran surah Al-Maidah ayat 47 yang artinya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 47. Ketiga ayat itu dan juga masih banyak ayat sejenisnya ini yang biasanya digunakan sebagai argumen bahwa manusia harus memakai hukum Allah. Jika tidak, mereka termasuk golongan yang zalim, kafir, ataupun fasik. Namun yang menjadi problem adalah, bisakah dipastikan apa yang dimaksud hukum Allah tersebut? Apakah yang dimaksud adalah ketentuan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis, makbullah, atau fikih? Adalah pertanyaan cukup jeli. Jika kita menjawab hukum Allah adalah Al-Quran, kita tahu bukan itu yang menjadi dasar kita beragama. Telah jelas bahwa Indonesia beranut negara hukum. Apa yang menjadi pijakan adalah norma tertulis disepakati bersama, yaitu konstitusi dan berbagai norma turunannya. Namun dalam hal ini, meski Indonesia menganut negara hukum dan pengertian hukum positif, tidak lantas menafikan eksistensi hukum Islam. Nilai-nilai Islam, baik itu syariah maupun fikih, sebagian tetap hidup melalui proses legislasi. Satu contoh nilai Islam yang telah mengalami proses legislasi adalah Qanun adalah ketentuan yang berasal baik dari syariah maupun fikih yang telah mengalami proses legislasi. Lanjut, C. Hukum adat di Aceh. 1. Pengertian adat dan hukum adat. Dalam beberapa terminologi, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karena itu harus hidup bersama mengadakan pertalian dari hubungan timbal balik di antara sesama manusia itu, kemudian terbentuklah suatu masyarakat. Agar terbina ketertiban dan kedamaian suatu masyarakat diperlukan bermacam-macam norma berupa peraturan-peraturan kesusilaan, kesopanan, dan juga peraturan hukum. Tujuannya adalah sebagai sosial kontrol dalam masyarakat itu, sehingga akan mengarahkan perilaku masyarakat dalam kehidupannya. Syariah di dalam Aceh. Pelaksanaan syariah Islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi ajaran Islam yang kemudian dalam pelaksanaan diatur ke dalam konun-konun yang berisi tentang aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam meski tidak menyeluruh. Pemerintah Aceh melalui Wilayatul Hisbah memiliki kewajiban untuk menjadikan cita-cita masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan kaidah syariat Islam, sehingga akan menjadi kenyataan dengan penegakan konun. Cita-cita ini kembali kepada tujuan bangsa, yaitu negara welfare, negara makmur. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, sedangkan Wilayatul Hisbah bertugas dalam menegakkan konun. Prinsip-prinsip peradilan dalam Islam. 1. Pengertian peradilan Islam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. 1. Dalam buku Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata-kata peradilan berasal dari kata-kata adil atau keadilan. Justice yang berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak ataupun juga memihak kepada yang benar. Berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenangnya. Terkadang dikemukakan pengertian berbeda, sedangkan menurut istilah peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Kesimpulan, syariat Islam, hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya, khususnya hukum modern, karena di dalam hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada
keberadaan peradilan sangatlah penting. Sistem peradilan merupakan cerminan suatu negara. Apabila kondisi peradilan baik, kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Apabila kondisi buruk, ia menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Pada prinsipnya, peradilan bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Pelaksanaan sistem peradilan Islam merupakan salah satu perintah dari agama Islam itu sendiri. Melalui Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis, para ulama sepakat bahwa membentuk lembaga peradilan dan mengangkat seorang hakim adalah wajib dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah negara agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.